Ya, Sobat Rensmart, kita akan lanjutkan terkait SNI ya, dikaitkan dengan merek ya. Nah, jadi di video kita sebelumnya itu adalah syarat SNI wajib melampirkan kepemilikan merek. Jika dia produsennya luar negeri, maka merek harus dimiliki oleh si produsen luar negeri. Nah, bagaimana dengan lisensi merek gitu ya? Bisa saja si pemohonnya bukanlah si pemilik merek. Apakah bisa mengajukan permohonan SNI ya dengan cara lisensi merek? Nah, jawabannya bisa ya. Jadi lisensi merek, kita harus tahu dulu lisensi ya, yang namanya lisensi itu adalah izin ya, izin penggunaan merek dalam waktu tertentu. Nah, merek yang diberikan izin tentu harus merek yang sudah terdaftar di negara yang akan diperdagangkan produknya. Contoh misalnya barang yang mau diperdagangkan di Indonesia, maka mereknya harus sudah terdaftar di Indonesia sedang dalam masa perlindungan ya. Nah, baru bisa itu dilisensikan ya dengan jangka waktu tidak boleh melebihi dari jangka waktu perlindungan merek 10 tahun tersebut ya. Nah, itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi. Nah, setelah dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi, itu wajib dilanjutkan dengan mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi ke DJKI untuk mendapatkan surat pencatatan perjanjian lisensi. Jadi nanti si pemohon dalam hal ini perusahaan yang bukan pemilik merek bisa melampirkan surat pencatatan perjanjian lisensi merek ya ke Kemenperin ya untuk mengajukan SNI-nya jika memang mereknya bukan milik si pemohon begitu ya. Jadi bisa dia miliknya, bisa juga dilisensikan begitu. Nah, yang perlu dicermati adalah merek ya, tetap merek menjadi salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan SNI. Nah, oleh karenanya bagi pelaku usaha harus segera ya didaftarkan mereknya, atau jika mau memperdagangkan produknya di Indonesia dengan produk impor ya, itu harus dicek mereknya gitu ya, sehingga nanti aman dalam proses perdagangannya. Nah, contohnya ya produk yang wajib SNI. Jadi produk yang diperdagangkan di Indonesia itu ada produk yang wajib mendapatkan sertifikat SNI. Salah satunya adalah produk kakao bubuk ya, kakao bubuk. Nah, itu ada di Permen Peri nomor 10 tahun 2025 ya. Kalau kakao bubuk itu HS code-nya ada di 1805.00.00 ya. SNI-nya adalah di 37472024. Contoh misal ya, distributor Indonesia mengambil kakao bubuknya dari luar negeri ya, dari pabrik luar negeri, misalnya dari Malaysia misal ya. Nah, kemudian merek didaftarkan atas nama distributor. Nah, saat pengajuan SNI bisa bermasalah ya jika pabriknya bukan pemilik merek dan tidak ada perjanjian lisensi yang jelas. Nah, itu ya. Jadi banyak pengajuan SNI ya tertahan bukan karena produknya ya, tapi karena struktur kepemilikan mereknya yang belum tepat, belum memenuhi syarat pengajuan permohonan SNI sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Permenperin begitu ya. Nah, untuk itu harus dicermati ya terkait persyaratannya terutama di merek ya, terutama di mereknya gitu ya. Karena itu salah satu syarat wajibnya terkait mereknya. Jika dia pabriknya, produsennya adalah di luar negeri, maka kepemilikannya harus lah si produsen luar negeri ya, atau juga bisa si pabriknya memberikan lisensi ya kepada si pemohon SNI-nya begitu. Nah, ingat merek yang diberikan lisensi haruslah merek yang terdaftar di Indonesia jika memang produk kita mau diperdagangkan di Indonesia, gitu ya. Nah, karena bisa saja begini, mereknya itu dimiliki oleh produsen luar negeri, tapi terdaftarnya di negaranya. Contoh tadi di negara Malaysia gitu. Tapi di Indonesia belum belum terdaftar merek itu, ya. Maka dia harus daftar dulu mereknya di Indonesia, ya. Karena mereknya yang terdaftar di Malaysia tidak berlaku di Indonesia ya. Jadi karena prinsip perlindungan merek itu teritorial ya, di mana di negara didaftarkan di situ mendapatkan perlindungan di negara tersebut saja gitu. Jadi kalau misalnya mau diperdagangkan di Indonesia maka harus didaftarkan dulu di Indonesia begitu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Salam Rens.